Orang tua juga akan memberikan pelajaran-pelajaran bahwasanya untuk membiasakan membaca itu ya dari mulai lingkungan keluarga, karena ada istilah bahwasanya madrasatul ula gitu, bahwasanya ibu adalah sekolah pertama dari anak gitu loh. Terus juga kan untuk membangun gerakan literasi keluarga kan bukan hanya baca yang secara latinnya saja, kita bisa mengalihkannya ke mengaji contohnya gitu kan, dari Iqra, dari juz amma, terus naik ke Al-Quran. Itu kan bagian dari membaca, Kak. Berarti yang tidak terbiasa seperti itu, apa yang harus dilakukan Kalina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi. Ketemu lagi sama aku Carwani Ali. Dan kali ini aku bakalan membahas sebuah topik yang sangat menarik banget. Dan mungkin kalau Sobat Literasi mengikuti semua platform sosial media dari penerbit Adab, teman-teman mungkin pernah ada melihat video konten yang tim Adab buat gitu. Dan salah satu topik yang kita angkat di situ yaitu tentang minat baca nih ya. Tapi kali ini agak sedikit berbeda karena pembahasan yang akan aku bahas ini aku nggak mau sendirian, karena aku ditemenin sama orang-orang hebat luar biasa, yaitu dari Duta Baca Kabupaten Indramayu. Halo. Lihat dulu dong ke kamera. Say hi. Oke. Nah, ini boleh kenalan dulu sama siapa dulu boleh? Ladies first. Oke, silakan. Perkenalkan, nama aku Lina Maulidia. Saya berasal dari Indramayu. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di IAIN Syekh Cirebon dengan prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Wow, luar biasa banget. Oke. Ada lagi yang mau? Cukup lah. Kalau Masnya nih, boleh silakan. Siap. Perkenalkan, nama saya Dandi Priyadi, asal dari Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Untuk sekarang sedang menempuh pendidikan S1 jurusan Hukum Tata Negara di IAIN Syekh Cirebon. Oke, wow. Satu kampus ya? Iya. Satu kampus nih teman-teman Sobat Literasi ya. Dan mereka baru aja dinobatkan sebagai Duta Baca, ya kan? Oke. Jadi gini nih, kakak-kakak. Untuk pembahasan kita kali ini kita bakalan membahas minat baca nih gitu kan ya, dan sesuai juga dengan sesuatu yang sudah kalian nobatkan gitu kan ya. Jadi sebagai Duta Baca ini, nah kebetulan mungkin Sobat Literasi sekali lagi teman-teman udah tahu bahwa salah satu konten yang kita angkat juga yang mungkin dari kakak-kakak juga pernah dengar gitu, salah satu survei tentang UNESCO mengenai minat baca di Indonesia itu rendah banget. Itu kakak-kakak pernah dengar nggak? Iya, pernah dengar. Pernah denger ya? Oke, pernah. Itu kira-kira mendengarnya seperti apa, Kak? Kok bisa tahu, oh my god, Indonesia gitu paling rendah banget? Boleh siapa aja? Iya, mengenai yang UNESCO mengatakan tuh bahwasanya ada beberapa persen itu, dan di Indonesia tuh sekitar hanya 12 orang yang aktif membaca dalam minat bacanya itu. Itu kan merupakan suatu hambatan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, karena kan masyarakat Indonesia yang begitu banyak populasinya. Betul. Hanya sekian orang yang memiliki minat baca gitu. Jadi miris banget. Iya, miris banget. Apalagi kan Indonesia ini kan selain dari populasinya yang banyak, tapi Indonesia juga memiliki suatu instansi atau sekolah-sekolah yang bisa dibilang mempunyai karakter sendiri di setiap instansinya itu. Ada yang maju, ada yang masih dalam proses kemajuan. Nah, itu kan menjadi penghambat dari kita sendiri gitu. Kenapa bisa dikatakan hanya di Indonesia tuh masih memiliki minimnya literasi atau minat baca gitu. Iya, waduh. Beda bahasanya ya guys. Oke, dari Masnya mungkin ada tambahan mendengar hal itu juga gimana nih? Iya, mengenai minimnya minat baca di Indonesia itu mungkin ada beberapa faktor ya. Banyak faktor-faktor yang dialami di Indonesia ini. Salah satunya adalah kurangnya untuk membiasakan membaca gitu. Untungnya sekarang itu banyak program-program yang mengunggulkan untuk literasi itu diunggulkan gitu. Kayak di Indramayu aja itu ada program Gerbang Maca gitu, gerakan pengembangan Indramayu membaca gitu. Dan juga sangat miris juga ketika mendengar hal itu,
karena Indonesia yang di dalam undang-undang itu menganggarkan 20% APBN-nya untuk pendidikan, tetapi minim literasinya dan juga sangat kurang efektif juga gitu, karena mungkin banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti itu. Aduh, baru di opening aja ya teman-teman ya. Tapi udah dihadapkan dengan fakta yang miris gitu ya. Emang itu miris banget sih, maksudnya dengan banyaknya populasi Indonesia, terus juga kan merajalela juga, apalagi keaktifan masyarakat Indonesia gitu, netizennya itu salah satu yang paling ditakuti kan gitu. Tapi dengan melihat hasil data itu tuh kayak kok bisa? Kenapa tidak sebanding dengan jumlah yang kita punya gitu ya kan? Oke, sebenarnya ini masih awal-awal banget tapi udah mulai. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi ini sebelumnya saya pribadi ya kak ya, pribadi gitu. Memang sih untuk dari survei UNESCO ini kan udah kayak beberapa tahun yang lalu lah ya gitu. Ini kan salah satu isu yang maksudnya udah lama juga gitu. Kita juga kan masih belum tahu juga untuk updatean terbarunya itu secara diperluaskan itu seperti apa gitu kan untuk yang sekarang-sekarang. Tapi memang stigma dari survei UNESCO Indonesia tuh cuma 0,001%. Itu kan udah kayak terpatri banget. Ya ampun miris banget gitu kan. Gitu. Jadi ini PR bersama ya, PR bersama. Oke. Untuk sebenarnya kita penerbit adab itu juga kemarin itu melakukan survei kecil-kecilan gitu untuk lingkungan sekitar, menanyakan juga nih ke masyarakat mengenai minat baca berdasarkan survei UNESCO itu seperti apa gitu. Nah, alasan kenapa kita itu mengundang kakaknya sebagai duta baca mungkin jauh lebih proper, lebih ini kan pasti inilah ya gitu. Jadi kita ingin menyatukan persepsi gitu ya. Oke. Nah, setelah mendengar hal seperti itu gitu, kita tahu itu miris banget. Kira-kira kalau pendapat dari kakak berdua nih secara pribadi, apa sih yang menyebabkan hal itu bisa wah kok segitu gitu? Boleh siapa kakak dulu? Boleh. Mungkin itu ya kak, bisa jadi dari kurangnya misalkan nih ya di sebuah sekolah itu ada yang namanya perpustakaan ya, pasti ada ya semuanya. Nah, yang pernah saya ketahui dan saya pernah selidiki itu di perpustakaan sekolah dasar khususnya itu banyak sekali penempatan tempat perpustakaannya itu menggunakan gedung yang bekas gitu kak. Ya. Itu mempengaruhi? Iya, sangat mempengaruhi. Karena kenapa? Karena yang namanya anak-anak usia dini itu dia pasti memandang untuk membaca itu melihat dari situasi suasana fasilitasnya terlebih dahulu gitu. Karena dengan anggapan seperti itu, anak kecil mungkin beranggapannya tuh gini, nggak mau ke perpustakaan, tempatnya kayak gitu. Tempatnya pasti serem, tempatnya pasti banyak debunya atau kumuh gitu. Nah, mungkin bisa disebabkan dari situ juga kurangnya minat baca atau literasi yang ada di masyarakat dan khususnya di sebuah persekolahan tersebut itu. Nah, itu kan perlu dari kita tuh gebrakan gitu, atau mungkin dari dinas atasnya gitu untuk lebih lebih mengalokasikan kembali terkait penempatan perpustakaan yang lebih efektif dan pastinya tuh fasilitasnya tuh yang tercukupi gitu. Jadi agar bisa menarik anak-anak yang usia dini tuh agar lebih rajin ke perpustakaan. Jadi kayak dibuat tempat-tempat yang menarik. Iya, yang menarik gitu. Oke. Ada lagi kan? Cukup. Kalau nggak ya mungkin ya satu faktor yang paling sangat mendominasi yaitu faktor kemajuan teknologi, yaitu gadget. Oke, betul sekali. Itu mempengaruhi bagaimana cara anak-anak ini berpikir bahwasanya buku itu sudah jadul gitu loh. Sekarang stigmanya seperti itu. Sekarang sudah ada gadget gitu, jadi gampang. Tapi gadget tersebut itu bukan difungsikan untuk hal-hal yang positifnya. Kebanyakan anak-anak sekarang gitu kan punya HP untuk main game dan sebagainya gitu, karena untuk menarik minat mereka untuk menekuni dunia literasi itu sangat minim sekali. Makanya diusahakan pula untuk sekarang ini pensosialisasian dari tenaga kependidikan maupun dari instansi sekolah itu supaya mengarahkan bahwasanya
membaca itu tidak hanya dari buku saja, tapi bisa juga dari media online gitu. Kayak misalkan Indramayu, udah ada Indramayu nih. Oke, Jadi salah satu kita enak program nih. ya. Boleh di-download Kak. Boleh di-download. Iya, begitu. Itu Kak. Oke, oh jadi yang saya tangkap nih ya Kak ya, pendapatnya kalau dari Kak Lina. Kak Lina ini salah satu menyebabkan kenapa minat baca itu rendah, atau kenapa kalau kita balik lagi ngobrolin tentang surveinya UNESCO itu berdasarkan karena mungkin dari tempat-tempat yang mungkin perlu adanya sesuatu hal yang baru, dibuatlah menarik gitu, biar nggak apa-apa nih minat baca mungkin ibaratnya pada saat itu untuk usia-usia dini kita nomor 2 dulu, yang penting mereka mau aja berkunjung ke perpus dulu gitu, karena tempatnya menarik dan suasana yang aduh gitu kan ya. Jadi gitu ya pendapatnya. Kalau dari kakak ini Kak Dandi gitu ya, Kak Dandi itu berpendapat karena adanya geseran karena mulai ada digital gadget yang merajai, yang jauh lebih menariknya. Jadi terutama kalau kita fokus bahasnya ke anak-anak usia dini, mereka lebih tertarik ke gadgetnya itu. Oke, wow. Oke, wow, kita berlanjut lagi nih ya Kak Lina dan juga Kak Dandi. Untuk next questionnya nih, pertanyaan yang berikutnya ini adalah apa sih yang harus dilakukan gitu untuk kembali meningkatkan minat baca, tapi nggak cuman karena coba kita mulai dari, maksudnya obrolannya tuh karena untuk meningkatkan minat baca di kalangan usia dini gitu, tapi semua kalangan, karena minat baca itu kan memang kita harus mulai dari kalangan itu kan ya, tapi kan terkadang anak yang di bawah itu pun juga dia bakal melihat contoh dari orang yang dewasanya. Lah si kakak aja dia nggak rajin baca gitu kan, sering main gadget, main game. Nah anak kecil kan itu bisa melihat itu kan ya. Kalau misalkan kita singgung pendapatnya dari Kak Dandi tadi kan, masalah gadget itu termasuk salah satu yang penyebabnya. Nah itu sih tadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan agar kembali meningkatkan minat baca di semua kalangan? Boleh nih kakak jawabnya tuh dari kalangan paling bawah sampai kalangan yang paling atas. Siapa dulu boleh? Ya mungkin dari kalangan paling bawah dulu ya Kak. Boleh. Untuk kalangan paling bawah itu anak-anak itu tertarik dengan visual gitu. Jadi mereka itu bagaimana caranya mereka untuk mendapatkan literasi tetapi tidak dipaksa untuk seperti membaca huruf secara langsung, karena mereka suka tertariknya itu kepada hal-hal yang secara visual gitu, kayak misalkan buku cerita gitu, terus juga komik gitu. Itu yang paling awal. Dan untuk usia di atasnya itu melalui pembiasaan karakter, karena dari SD dulu ya, dari SD itu mungkin kita pernah kecil ya, kita pernah kecil di SD itu kan biasanya kadang ada enggak Kak, aku langsung brojol di SD itu kan kadang kalau berapa bulan sekali gitu ada kayak misalkan pameran buku gitu di sekolah-sekolahnya. Itu juga menarik minat daripada para siswa gitu, para murid, para anak-anak SD ini bagaimana caranya untuk ditingkatkan membacanya, yaitu dengan cara tadi beri mereka reward dan juga bagaimana supaya mereka membiasakan untuk bisa membaca setiap hari gitu loh. Terus juga untuk tingkatan ke atasnya lagi nih, nah itu kalau tingkatan ke atasnya lagi itu kalau misalkan dibiasakan lagi itu mungkin harus mulai dari awal gitu Kak. Karena dari awal nih kapan nih Kak? Maksudnya kemarin kan tadi kan sudah disinggung mengenai anak-anak di bawahnya yaitu SD gitu, seperti mendapatkan reward dan sebagainya. Dan untuk yang di atasnya itu mereka itu tertarik tetapi pada hal-hal yang tertentu saja, karena mereka sifatnya kalau misalkan baca buku ini apa pentingnya sih untuk saya gitu. Jadi mereka itu tertarik kepada bidangnya masing-masing gitu loh. Kayak misalkan ada yang suka dengan buku cerita, novel, dan mungkin ada buku-buku berat yang misalkan kayak misalkan pembahasan topik-topik tertentu gitu loh. Jadi mereka itu akan dapat membiasakan untuk meningkatkan daya literasi mereka dengan cara seperti itu. Dan mungkin untuk usia yang lanjut lagi itu faktornya itu karena kesenangan juga, dan mungkin kesenangan itu terbatas dengan waktu gitu, karena usia-usia yang lebih atasnya itu kan beliau-beliau waktu-waktunya itu terbatas dan juga harus menyempatkan waktu untuk bisa membaca gitu. Tapi juga literasi itu kan bukan hanya tentang membaca saja gitu. Bisa untuk sekarang ini kan ada media-media visual kayak misalkan nonton
nonton di internet, YouTube, dan mungkin juga lewat podcast itu kan Betul. bisa gitu loh. Jadi tidak hanya mereka itu membaca buku secara langsung saja seperti itu. Bisa mendengarkan dari podcast kita pun ya kan, membahas Iya, ini kan iya, salah satu masuk meningkatkan baca. untuk barangkali ya. Oke, ada lagi Kak? Ya cukup. Cukup sejauh ini. Kalau dari Kak Lina sendiri versinya gimana nih, boleh? Baik ya, nggak jauh beda sih dari yang Disampaikan. kadang disampaikan. Iya, bahwasanya untuk tingkat anak-anak itu mereka lebih cenderung menyukai yang namanya tuh sesuatu yang dapat menimbulkan kesan menarik gitu. Contohnya kayak ada animasi atau ilustrasi. Nah, itu juga saya terpengaruh karena pengalaman ini menyukai saat usia kecil itu saya sangat menyukai yang namanya majalah Bobo. Oh iya. Nah, Oh, legend banget itu bukunya. iya, itu udah legend banget. Nah, dari situ majalah Bobo itu memang lagi gempar-gemparnya ya. Dan memang ternyata dari majalah Bobo itu dapat meningkatkan yang namanya minat baca kan. Ya. Terlebih seperti banyak banget karya-karya yang lebih mendominasi ke dunia anak kecil gitu. Puisi-puisi dan cerita-ceritanya kan lebih ke dongeng-dongeng yang ada majalah Bobo dan ada di situ tuh ada Nirmala gitu. Nah, itu kan sangat menarik banget gitu. Selain itu juga ada karya-karya ilustrasi yang dapat meningkatkan atau dapat membuat anak-anak tuh untuk meniru gitu. Nah, itu kan, dari yang dilihatnya itu. iya, yang dilihatnya itu dari gambar tersebutlah dapat meningkatkan minat baca dan juga sekaligus dapat mendorong gitu agar untuk bergerak sebagai penggiat dari bagian literasi. Terus untuk ke kalangan atasnya itu mungkin ya nggak jauh beda sih dengan yang udah disampaikan, bahwasanya untuk kalangan atas itu dia lebih sangat menyukai atau buku yang dia sesuai bidangnya gitu. Seperti saya ingat dengan pakar ahli itu mengatakan bahwasanya untuk meningkatkan buku itu carilah buku yang Anda sukai gitu. Dari yang disukai dulu. Iya, dari yang disukai dulu. Karena apa? Karena dengan yang kita sukai itu kan sesuai dengan perspektif kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan dari situ kan bisa membuat karakter kita itu lebih lebih bergerak gitu, lebih menonjol. Dan membaca juga itu kan perlu yang namanya waktu gitu. Jadi jangan sampai ada yang namanya paksaan. Oh iya, betul. Iya, karena kan kalau kita kalau kita membaca secara paksaan itu kan akan berdampak buruk bagi kitanya sendiri yang baca gitu. Bukannya nambah paham, malah nambah terdesak gitu. Tertekan gitu ya. Iya, tertekan, betul. Berarti ada lagi? Cukup ya. Berarti dari apa yang saya tangkap ini untuk meningkatkan ya, cara meningkatkan kembali minat baca itu sendiri adalah disesuaikan. Jadi setiap generasi atau dari yang ke bawah sampai dari dini sampai ke atas itu disesuaikan dengan minat-minat tertentu. Apa sih yang membuat dia tuh tertarik itu tanpa harus adanya paksaan ataupun ngerasa bahwa maaf Kak, bahasanya itu kayak lo harus baca gitu. Ya kan? Oke. Luar biasa nih. Tapi ada satu pertanyaan nih Kak. Sebenarnya ini di luar dari pertanyaan kita karena menarik banget, karena menimbulkan sesuatu yang perlu saya pahami gitu sebagai orang awam nih ya Kak ya. Dari yang sudah kakak berdua sebutkan ini mengenai cara meningkatkan minat bacanya per generasi kan udah disebutkan kan bla 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 gitu. Tapi pertanyaannya nih Kak, mungkin kakak juga udah tahu nih, kalau kita sekarang udah ada di generasi Gen Z, yang kita tahu kalau Gen Z ini kan ada yang mengatakan agak ribet nih gitu kan, agak ribet untuk diarahkan atau di ini karena mereka punya idealismenya sendiri gitu. Itu gimana cara untuk merangkul para Gen Z ini untuk minat baca di luar dari kayak soalnya yang tadi saya pahami ya itu apa namanya buku gitu, lebih ke bukunya gitu ya, itu gimana Kak? Baik ya, perlu diperluas lagi bahwasanya minat baca itu memang bukan sekedar baca tulis saja sih. Iya, kita bahas dulu nih Kak, literasi nih. Literasi. Sebenarnya literasi itu Kak bukan hanya dari baca tulis saja Kak. Ada berbagai macam di dalamnya tuh. Ada yang namanya literasi finansial, literasi numerik, terus literasi digital, literasi budaya, literasi kewarganegaraan, dan literasi sains. Nah,
Dan itu ada 6 kan jumlahnya. Iya, aduh. Makanya aku bilang aduh. Oke. Dari literasi 6 tersebut itu merupakan bagian dari yang namanya membaca. Karena Oke. apa? Karena contohnya saja dalam literasi digital. Nah, literasi digital kita mungkin sebagai generasi Gen Z gak jauh-jauh nih dengan yang namanya teknologi atau digital. Khususnya gadget yang seringkali kita pegang atau menjadi suatu aktivitas keseharian kita. Nah, dari situ kita sebagai bagian dari generasi Gen Z perlu merangkul yang namanya untuk mengembalikan minat baca atau minat literasi di kalangan tersebut dengan cara bagaimana? Dengan cara kita membuat suatu platform yang mana isinya itu bagian dari edukasi gitu. Contohnya apa tuh Kak? Contoh ya, Kak. Sekarang kan banyak banget nih ada aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai macam buku bacaan. Contohnya e-book atau di Indramayu juga punya yang namanya Indramayu ya Kak. Terus di Jawa Barat juga ada kayak namanya Candil, yaitu Maca Dina Digital. Itu merupakan bagian dari program Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Iya. Terus ada juga nih aplikasi Ipusnas, ya, yang dari Pustaka Nasional. Pustaka Nasional. Itu ke pusatnya. Nah itu kita bisa merangkul atau mengajak anak-anak generasi Gen Z untuk lebih mengoptimalkan penggunaan gadget gitu secara efektif gitu, agar hanya tidak berkesan yang berbaur dengan yang namanya kecanduan yang tidak begitu bermanfaat gitu Kak. Terlebih misalkan ada yang namanya itu literasi finansial. Nah, literasi finansial itu kan membahas mengenai keuangan. Nah, kita bisa memahaminya dalam literasi keuangan itu cara mengatur kita, cara mengolah kita dalam mengatur keuangan gitu Kak. Nah, dari yang saya sampaikan bahwasanya untuk generasi Gen Z itu perlu banget nih untuk menyeting atau membuat digital kita itu lebih beroptimal dan lebih berefektif gitu Kak selanjutnya. Menggait Gen Z-nya ini gitu. Iya. Oke. Ada lagi Kak? Cukup dulu. Oke, menyambung nih pendapat dari Kalina soal bagaimana sih biar meningkatkan minat baca, tapi lebih ke Gen Z-nya ini. Kalau pendapat dari Kak Dandi sendiri gimana nih, coba tanggapannya? Gen Z ini kan serba instan gitu ya maunya. Yeah, that's right what I mean. Karena saya juga bagian dari Gen Z. Ya. Maaf loh Kak. Gak apa-apa. Nah, jadi mereka itu tidak mau bersusah payah atau misalkan dalam literasi ya. Literasi itu tidak hanya sekedar membaca buku gitu loh. Jadi mulai sekarang itu kan banyak platform media-media yang menyediakan banyak penyediaan literasi, kayak misalkan di YouTube itu mereka bisa menonton video, terus juga di aplikasi-aplikasi yang untuk mendengarkan podcast gitu. Jadi mereka bisa belajar dari situ, tidak hanya mengenai membaca buku saja. Dan juga untuk baca buku sekarang juga itu sudah tidak ribet lagi. Mereka punya tab gitu. Terus kayak misalkan mereka itu nggak usah payah-payah ke toko buku lagi gitu. Jadi peningkatan untuk meningkatkan literasi mereka itu mereka bisa secara dinamis gitu loh. Jadi entah itu mereka menggunakan gadgetnya untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan literasi, atau misalkan mereka menggunakan medianya untuk berkarya gitu. Jadi untuk membangkitkan literasi mereka itu sebenarnya terkait dengan minatnya mereka gitu loh. Mungkin sekarang banyak konten-konten yang mengarah kepada Gen Z itu lebih suka kepada yang berbau tentang grow up gitu loh, konten-konten grow up. Jadi mereka bisa belajar dari situ tuh. Nah, ketika mereka belajar dari situ, mungkin mereka juga akan tertarik dan juga mereka akan meneruskan pembelajaran mereka. Jadi tidak hanya stuck di satu sisi saja. Jadi nanti ketika mereka sudah menemukan permasalahan atau misalkan mereka menemukan hal-hal yang mereka cari, itu mereka akan cari terus menerus gitu loh. Jadi itu meningkat literasinya seperti itu. Secara tanpa sadar gitu. Iya, betul. Oke, luar biasa ya Kak ya.
Oke, ini masih ada pertanyaan selanjutnya nyambung ya. Kok bisa? Bisa. Jadi karena kita tadi juga sempat menyinggung nih, menyentil gitu ya, sesuatu yang berbau tentang gadget, teknologi. Apalagi sekarang kita ada di era digitalisasi bahasanya ya gitu. Nah, menurut kakaknya nih, apalagi e-book tadi ya, e-book itu termasuk ini gak sih kak, mempengaruhi seseorang untuk naik turunnya minat baca atau literasinya itu sendiri? Menurut kakak gimana? Mempengaruhi apa enggak sebenarnya gitu? Dan efektif apa enggak sih gitu? Boleh silakan. Siapa dulu? Oke, untuk e-book ya kak, Iya. itu sebenarnya pengaruhnya itu ada banyak, ada positif dan negatifnya. Oke, Dari apa sisi aja tuh, Kak? positifnya itu ya mereka bisa membaca di mana saja dan kapan saja gitu, tidak harus membawa buku gitu. Betul. Tapi yang kedua sisi negatifnya, yang pertama itu pancaran dari sinar HP-nya gitu, sinar dari gadget. Terus juga yang kedua distraksinya itu lebih banyak gitu. Karena e-book itu kan banyak aplikasi di situ jadi satu, terus ketika ada notifikasi ya udah terdistraksi terus Nggak jadi gitu. nggak jadi gitu. Itu untuk yang tantangannya ya. Dan juga sebenarnya kalau menurut saya jujur, karena dari semester awal sampai semester 3 atau 4 gitu kuliahnya kan online gitu ya. Jadi dikasihnya e-book terus tuh. Dikasih e-book terus disuruh baca, dan akhirnya mata itu agak gimana gitu, agak berkurang pandangan. ada ya Efek. jadi efek dari sinar dari gadget itu kan kayak ada dampaknya gitu loh. Nah dari situ saya memiliki pandangan bahwasanya membaca dari e-book itu ternyata nggak efektif karena menyebabkan mata kita itu kurang kurang Sehat gitu. sehat juga gitu, karena pancaran dari radiasi sinar. Berarti untuk kalau pendapat dari Kak Dandi ini soal e-booknya sendiri berpengaruh antara naik turunnya minat baca seseorang atau meleknya literasi seseorang itu sebenarnya ada, cuman itu tergantung dari sisi positif dan negatifnya gitu ya. Dan juga dilihat dari individualnya. Dari individu orang itu kan berbeda-beda cara belajarnya. Ada yang nyaman pakai e-book, ada yang nyaman juga pakai buku langsung gitu. Jadi naik turunnya minat literasi dengan e-book itu sebenarnya ada. Cuma yaitu tadi efektifnya. Oke. Kalau Kalina sendiri pendapatnya seperti apa? Berbicara e-book ya, saya Iya, sendiri merupakan salah satu penggemar untuk melalui e-book ya. Oke. Contohnya udah ada nih. Iya, contohnya baca Wattpad itu. Wow. Ya, pastinya dalam membaca di dunia digitalisasi itu mempunyai sisi positif dan negatifnya ya. Betul sekali dengan yang disampaikan oleh Kak Dandi. Sisi positifnya itu kita bisa membaca tanpa harus jauh-jauh untuk ke perpustakaan gitu. Karena dalam rebahan aja kita sudah ada gampang ini gitu, ya, pegangan biasa. buku gitu. Jadi nggak perlu lagi nih kita jauh-jauh mengeluarkan bensin. Kita bisa memanfaatkan waktu rebahan kita untuk membaca buku melalui e-book gitu. Nah, sedangkan untuk sisi negatifnya itu kita memang gampang sekali ketika kita memegang suatu gadget tuh gampang terdistract oleh yang namanya notif-notif nih, notif-notif WA lah misalnya. Hai jalan. Iya. Apalagi notif dari ayah ya. Aduh. Ini contoh aja sih Kak. Suruh ayahnya belajar ini aja membaca. Notif dari atau grup-grup ya, atau notif dari media sosial nih, ada berita hoax atau ada berita heboh, ternyata hebohnya tuh hanya berita hoax gitu. Nah itu kan kita terdistractnya tuh oleh sesuatu yang negatif gitu. Itu jadi nggak meneruskan yang tadinya mau full baca gitu. Iya, Itu jadi malah menyelempeng. Oke. Iya. Jadi untuk membaca melalui e-book itu bagi saya itu sangat sangat mendukung gitu kan. Mendukung untuk bisa mengambil suatu waktu yang misalnya waktu yang harusnya saya gunain untuk ya scroll TikTok tapi malah berpindah ke e-book. Oh iya. Gitu. Jadi tuh enggak sih Kak, menurut saya sih sebagai suatu keseimbangan aja gitu. Berarti balik lagi ke
diri sendiri. Sendiri gitu. Iya. Oke. Berarti saya masih ada satu yang ganjel nih Kak, kayak ibunya ini nih ya kan. Kalau misalkan kita berfokus pada ya balik lagi ke orangnya sih gitu. Soal untuk naik turun apa mempengaruhi apa enggak naik turunnya minat baca seseorang karena ibunya ini. Jadi sebenarnya nih ya Kak ya, efektif apa enggak sih gitu dengan adanya, kalau kita balik lagi ke pendapatnya kakak, emang efektif dari sisi negatif sama positif pasti ada. Tapi untuk ke concern ke naik turunnya seseorang itu efektif apa enggak sih dengan ebook? Masalahnya kan kalau ebook kan dia isi informasi kurang apa ya, lengkap Iya. gitu. Terus karena kalau di buku kan dia lengkap banget gitu. Iya sih Kak. Menurut kakak pendapatnya gimana? Efektif lebih condong kemana nih di luar dari pendapat kakak antara negatif dan positifnya gitu? Efektif nggak sih gitu? Siapa nih? Menurut pendapat saya itu efektif sebenarnya Kak. Oke, efektif. Ya, efektif untuk meningkatkannya, tapi ya kembali lagi kepada pendapat yang tadi gitu. Iya. Tapi sisi yang paling pentingnya itu, sisi yang paling baiknya itu sebenarnya ebook itu efektif jika digunakan dengan baik, dan juga jika penggunaannya itu secara secara teratur dan juga maksudnya secara langsung untuk dibaca dan juga manajerial waktunya waktunya. Oke. Tapi boleh saya ini lagi ya? Boleh. Tapi ini masalahnya gini loh Kak. Tadi kan udah disebutkan contohnya kita gampang terdistract dengan notif-notif itu. Nah, itu kan lebih rawan, lebih sering. Iya. Itu gimana pendapat Anda? Iya, di gadget itu kan ada pengaturannya gitu. Itu kan kalau menurut riset, orang-orang itu apalagi anak-anak dan dewasa itu menggunakan gadget itu ada batas waktunya, yaitu maksimalnya itu 4 jam. Tetapi kembali lagi kepada kepentingannya. Tapi untuk bisa fokus kepada ebook tersebut, bisa kita blok notifikasi-notifikasi yang ada pengaturannya. Ada pengaturannya gitu. Jadi tidak mesti dimatikan dulu data selulernya atau di mode pesawat dulu gitu. Oke. Gitu. Kalau Kalina ada tambahan? Ada. Gimana nih? Kalau menurut saya tuh efektif Kak. Efektif. Ya. Oke, dari sisi Karena mananya nih Kak? Karena secara tidak langsung itu kan dapat membangun minat baca gitu. Minat baca masyarakat gitu dengan melalui ebook tersebut. Nah, memang sih kita memang dalam membaca ebook tuh gampang terdistract oleh lebih sering malah. Iya, lebih sering rawan gitu. banget ya. Jadi kayak minat bacanya tuh kayak nggak tuntas gitu loh, maksudnya gimana tuh Kak? Karena kan sekarang kan ya gadget kan mempunyai fiturnya masing-masing ya, atau mempunyai keahlian dalam settingannya tersebut. Nah, dalam settingannya tersebut kan kita bisa nih memfilter untuk tidak mengaktifkan berbagai aplikasi yang sangat mengganggu ketika kita membaca gitu. Contohnya aplikasi WA, Facebook, atau berbagai sosial media lainnya gitu kan. Ya. Sering itu Kak? Iya. Karena agar kita tuh lebih fokus lah untuk membaca ebooknya tersebut gitu. Jadi jangan sampai karena ada aplikasi ebook, mentang-mentang kita baca ebook, kita malah bacanya ke yang lainnya gitu. Begitu Kak. Begitu ya Kak ya. Jadi efektif nih ya Kak ya, efektif sebenarnya persentasenya gitu ya. Oke, mungkin kita udah ready. Oke. Luar biasa banget nih Kalina dan juga Kak Dandi ya. Tadi topik dari pertama sebenarnya itu kita langsung menerjang ke pembahasannya, pengen aku bahas kupas juga ya, dan pendapatnya luar biasa nih. Tapi ini sih Kak, aku ada satu tayangan fiktif gitu kan ya, karena sebelumnya sekali lagi kalau Sobat Literasi menonton dan juga mengikuti semua platform sosial media dari Penerbit Adab, mungkin udah tahu salah satu konten yang kita buat itu survei kecil-kecilan gitu masyarakat sekitar gitu ya, mengenai topik yang kita bahas ini gitu. Jadi mungkin bisa, ini dia tayangannya.
Oke, itu dia ya Sobat Literasi. Tadi juga Sobat Literasi udah lihat kan tayangannya, dan juga Kalina dan juga Kak Dandi juga sudah melihat. Kira-kira apa tanggapan kakak nih soal tayangan tadi yang kita lakukan gitu? Apakah ada perbedaan pendapat atau setuju aja atau gimana nih? Boleh? Ya, sebenarnya dari video tadi itu sebenarnya kita sangat setuju ya, karena yaitu secara realita di masyarakat yang memang seperti itu, karena mengenai dari kurangnya minat baca, terus juga hal-hal yang harus dilakukan itu apa aja, terus juga gerakan-gerakan literasi itu sangat setuju, karena ya tidak memungkiri bahwasanya ya di masyarakat kita sekarang itu ya seperti ini loh realitanya, seperti kan, ini gitu. Itu sih kan. Kalau dari kakak gitu, Iya. kalau dari Kalina gimana tanggapannya nih melihat tadi? Iya setuju sih Kak. Itu tuh nggak jauh-jauh dari lingkungan sih. Dimulai dari lingkungan gitu Iya, kan? karena lingkungan itu mempengaruhi, apalagi yang tadi disampaikan ada GLK itu dari gerakan literasi keluarga. Nah, dari keluarga terlebih dahulu lah yang kita perlu gerakin gitu, karena kan kita lebih dekatnya kan di keluarga. Betul. Gitu. Nah, dari lingkungan keluarga lah perlu kita membangun minat atau literasi yang harus kita tegakkan gitu. Jangan sampai karena dari gerakan keluarganya enggak bangun, maka kita mudah terobsesi nih dengan hal-hal yang tidak diinginkan gitu Kak. Nah, oke, pertanyaannya lagi nih kayak masih menyangkut dengan gerakan apa tadi yang dari keluarga itu Iya, kan, mulai dari keluarga. Setelah kita udah tahu nih, ini bukan aja ya fakta di keluarga, realnya kan memang masyarakat tuh kayak ya lagian juga anakku udah disekolahin, itu kan udah tugas guru aja yang ngajarin baca ini gitu kan. Jadi keluarga tuh memang ada, nggak semua ya, tapi ada beberapa yang memang kayak ya udah gitu loh. Nah, itu kira-kira bagaimana sih cara agar menyadarkan atau memberikan suatu edukasi kepada keluarganya ini gitu untuk mulai membangun gerakan itu gitu untuk bisa meningkatkan minat baca. Apa sih coba Kak? Dari sudut kakak. Untuk dari lingkungan keluarga ya Kak. Itu karena sesuai pengalaman ya, bahwasanya keluarga atau orang tua itu akan lebih memasifkan untuk kegiatan membaca itu ketika sudah ada track record gitu. Maksudnya misal anak pertama itu sudah jenjangnya sudah di atas, tapi kemampuan untuk kemampuan literasinya kecil gitu atau minim. Kemudian untuk selanjutnya ke anak yang kedua itu nanti orang tua ini akan memikirkan bahwasanya anak yang pertama kemarin itu kurang di minat bacanya loh. Nah, nanti orang tua ini akan memperbaiki selanjutnya nanti orang tua juga akan memberikan pelajaran-pelajaran bahwasanya untuk membiasakan membaca itu ya dari mulai lingkungan keluarga, karena ada istilah bahwasanya madrasatul ula gitu. Apa tuh? Bahwasanya ibu adalah sekolah pertama dari anak. Jadi peran dari orang tua itu sangat penting. Maka dari itu orang tua harus membiasakan kegiatan membaca gitu, karena banyak orang-orang besar, orang-orang yang sudah berada di titik tertinggi itu mereka membiasakan membaca, dan juga dari lingkungan keluarga mereka ya mereka didukung untuk terus selalu membaca, rajin membaca gitu loh. Oke, baik. Kalau Kalina sendiri gimana nih? Kalau dari pengalaman pribadi nih Kak, karena kebetulan sekali sih ayah saya itu kan seorang yang suka sekali membaca gitu ya. Jadi setiap waktunya itu kalau ada senggang, beliau selalu memanfaatkan untuk membaca koran. Nah, dari situlah itu kan bisa mencerminkan contoh ke anak-anaknya gitu kan. Terlebih ke saya dan juga kakak dan adik saya gitu. Nah, dari membaca koran tersebut itu jadi timbullah kita tuh sebagai anak, ya namanya anak kan kepo nih. Itu koran meniru iya, itu koran isinya apa aja sih, itu koran tuh bagaimana di dalamnya. Pas saya telaah dan saya lihat-lihat, oh ternyata koran itu waktu koran zaman dulu ya Kak, waktu koran zaman dulu. Oh ternyata koran ini tuh sangat menarik ya, ada ilustrasi kecil tuh yang ada buat karya
khusus anak-anak. Nah, itu kan sangat menarik bagi kita sebagai seorang anak. Nah, dari situlah muncul dari gerakan dari membaca gitu. Dari lingkungan keluarga itu. Iya, dari lingkungan keluarga tersebut. Nah, terus juga kan untuk membangun gerakan literasi keluarga kan bukan hanya baca yang secara latinnya saja. Kita bisa mengalihkannya ke mengaji contohnya gitu kan, dari Iqra, dari juz amma, terus naik ke Al-Qur'an. Itu kan bagian dari membaca Kak. Oke, berarti dari yang saya tangkap ya, dari yang saya tangkap, ini kan tadi contohnya kan kalau Kak Dani kan kita melihat tag record dari keluarganya ini. Jadi kalau misalkan ada anak pertama yang dinilai kurang nih minat bacanya, bolehlah nih orang tua nih kayak sadar gitu ya untuk anak berikutnya ini jangan sampai seperti anak yang pertama gitu. Jadi bisa ditambah lagi untuk minat bacanya, misalkan berdongeng dan lain sebagainya gitu kan. Karena kalau melihat dari contoh dari Kalina nih kan ya, Kalina kan memberikan contoh memang dari kecil gitu kan, memang istilahnya udah orang tuanya udah ada kesadaran itu untuk bisa menanamkan, bisa agar ditiru sama anaknya gitu kan. Oke, berarti yang tidak terbiasa seperti itu apa yang harus dilakukan Kalina? Iya, susah sih ya kayak sebenarnya. Tapi kalau gambaran kayak mungkin bisa dilakukan dengan mulai dari ini dulu deh gitu. Itu gimana? Soalnya kadang ini, maksudnya kita bisa melihat nih kan kalau sobat literasi yang nonton barangkali memang dari keluarga yang memang keluarganya ini orang tuanya kayak udahlah saya tipe yang penting kan anak udah disekolahin gitu. Nah, itu gimana nih untuk yang harus dilakukannya? Iya sih, nggak semua keluarga itu mempunyai sarana literasinya masing-masing gitu. Ada yang udahlah bodo amat lah, dia kan udah sekolah ngapain saya harus ini. Betul. Tapi kembali lagi sih ke kesadaran masing-masing gitu. Karena apa? Karena peran orang tua dalam menyampaikan itu sangat penting gitu. Jadi agar anak itu jangan sampai mendapatkan pelajaran tuh di formal saja, tapi perlu juga di informal gitu. Karena kita bisa mengarahkan nih dari orang tua gitu. Contohnya dari orang tua kita bisa mengarahkan kepada anak untuk memberikan suatu gagasan atau suatu penyampaian yang bisa dilaksanakan gitu Pak. Oke. Cukup. Oke. Nah sekarang kita balik lagi nih ke topik ya, karena topik dimana kita di awal udah ngebahas menyinggung soal survei UNESCO mengenai minat baca di Indonesia hanya 0,001%. Perbandingannya adalah 1000 banding 1 orang yang gemar membaca. Miris banget ya. Oke. Nah sekarang saya balikin lagi nih ke kakak sebagai seorang duta baca ya kan. Setuju atau tidak nggak sih dengan survei yang dilakukan oleh UNESCO gitu? Sangat setuju, karena secara realita ya memang kenyataannya seperti itu. Bahkan di lingkungan mahasiswa sekarang pun, ya kita berbicara ke mahasiswa, itu mahasiswa jarang gitu, yang udah jarang lah. Kalau misalkan dulu itu kan mahasiswa dikenal karena idealismenya, karena ya itu bacaannya yang kuat dan juga ya mereka sering mendiskusikan buku-buku atau segalanya. Tapi mulai sekarang entah itu karena perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya, tingkat bacanya itu menurun. Iya, bahkan di perpustakaan kampus saja itu bisa dihitung loh berapa banyak mahasiswa berkunjung ke situ. Bahkan yang berkunjung pun itu karena keterpaksaan, karena tugas. Kalau nggak ada tugas nggak mungkin ke situ. Oke. Berarti untuk Kak Dani sendiri setuju dengan adanya survei UNESCO yang mengatakan bahwa minat baca Indonesia itu rendah. Meskipun itu survei yang udah lama sih sebenarnya gitu ya, tapi memang kenyataan masih seperti itu. Iya. Termasuk tadi yang sudah kita bahas soal e-book juga itu. Iya, dari e-book juga itu kan masih sarana untuk meningkatkan minat baca. Tapi sampai sekarang menurut saya itu belum sempurna, karena ya tadi banyak gangguannya, banyak juga sisi-sisi negatifnya gitu loh. Berarti lebih sering ke distractnya itulah. Ya, betul. Kalina, gimana? Setuju atau tidak dengan survei UNESCO mengenai minat baca di Indonesia itu rendah banget? Meskipun itu sekali lagi survei udah lama, saya tekankan di situ ya. Setuju atau tidak Kak? Setuju Kak. Setuju juga? Iya. Alasannya kenapa? Karena
ya realitinya seperti ini gitu. Fakta nyatanya. Iya, faktanya gitu. Oke. Dalam masyarakatnya, bahkan di pendidikan yang atasnya juga ya seperti itu, nggak ada apa ya, masih banyak kendala atau hambatan-hambatan seorang untuk bisa membaca atau bisa untuk meningkatkan minat bacanya tersebut gitu Kak. Oke, luar biasa. Berarti untuk pendapat dari kakak berdua nih setuju ya dengan survei yang dilakukan oleh UNESCO itu. Tapi tadi kakak juga dua-duanya udah menonton kan cuplikan survei kita gitu, dan salah satu dari Pak Jito ya. Mungkin kakak kenal? Iya. Iya. Jadi di situ Pak Jito mengatakan bahwa pendapatnya untuk survei dari UNESCO itu tidak setuju kan? Tidak setuju karena alasannya tadi karena itu adalah survei lama dan beliau itu kan orang perpus juga ya, dan beliau sering melakukan program-program untuk keliling untuk meningkatkan minat baca gitu, dan berdasarkan dari data yang beliau bagi ke kita gitu bahwa enggak, karena sebenarnya minat baca kita itu mulai tumbuh nih gitu, mulai banyak nih gitu. Bahkan beliau menganalogikan bahwa di lingkungan beliau aja nih gitu, itu udah ada datanya gitu, banyak banget yang minat. Bagaimana dengan data-data di luar sana gitu, apalagi Indonesia itu luas gitu kan. Jadi beliau mengemukakan ketidaksetujuannya dengan survei yang dilakukan oleh UNESCO itu bahwa minat baca di Indonesia itu rendah gitu. Cuman memang kata beliau ya, Pak Jito mengatakan bahwa memang kita masih ada kekurangan sarana, mungkin beberapa buku-buku yang mungkin kayak masih belum ada gitu, dan tapi di luar dari hal itu untuk minat baca sebenarnya meningkat gitu. Maksudnya dari contoh yang beliau sebutkan aja datanya tuh udah seperti itu, bagus nih gitu. Jadi kan bayangannya apalagi di luar sana gitu, Indonesia itu luas gitu. Bagaimana pendapat kakak mengenai hal itu? Iya, mungkin itu data-data didapatkan di perpustakaan ya. Karena di perpustakaan itu kan ada kunjungan-kunjungan dari siswa-siswa dari sekolah-sekolah gitu loh kan. Tidak mengarah langsung kepada masyarakat secara luas gitu loh. Padahal di dalam masyarakatnya ya memang kegiatan literasi itu hanya keterpaksaan karena mereka melaksanakan pendidikan gitu. Karena kalau misalkan mereka sudah tidak melaksanakan pendidikan, ya udah mereka lepas gitu, maksudnya tidak berliterasi lagi gitu loh. Jadi menurut saya mungkin itu data-datanya diperoleh dari perpustakaan, dari kunjungan, dan mungkin secara real di nyatanya, karena kalau orang udah tidak sekolah, udah lepas pendidikan, ya udah mereka nggak tertarik lagi dengan literasi. Kadang merasa kayak udah nggak ada tanggung jawab soal untuk betul gitu. Iya. Ada lagi kan? Iya, cukup. Kalau Kalina ada pendapatnya? Ada. Oke, silakan boleh. Kalau kalau yang dari perpustakaan pastinya kan ada data-data kunjungan, apalagi kan udah pakai digital itu kunjungannya, itu kan pasti lebih simple ya, lebih gampang dikapitulasinya itu. Tapi kalau nyatanya di masyarakat itu kurang. Karena apa? Memang sih di setiap desa tuh terdapat anggaran namanya perpusdes ya, kayak perpustakaan desa. Nah, di situ perpustakaan desa itu setiap desa mempunyai perpustakaan, tapi tidak semuanya tuh beroperasi gitu Kak. Nah, itu. Jadi kan perlu dipertanyakan nih, ini buat apa nih perpustakaan tapi tidak beroperasi. Sedangkan pengennya kan kita menjadi masyarakat yang literat, tapi nyatanya perpustakaan di desa saja masih kurang beroperasi. Lalu bagaimana caranya meningkatkan gitu? Nah, itu menjadi minimnya literasi di Indonesia gitu, minat bacanya. Jadi itu juga maksudnya mungkin memang ada, tapi mungkin belum maksimal, belum optimal juga itu salah satunya. Oke. Jadi setelah itu saya boleh ajukan pertanyaan lagi ya Kak ya. Ajukan pertanyaan lagi mengenai setuju dan tidak setujunya, tanpa ada embel-embel, langsung aja jawab. Setuju atau tidak setuju dengan survei dari UNESCO? Setuju. Setuju, rendah itu. Rendah.
Kakak? Setuju. Setuju. Oke, jadi jawabannya tidak diubah ya? Tidak. Tidak diubah. Oke, Sobat Literasi juga boleh berkomentar pendapatnya, tulis di kolom komentar ya. Karena ini juga udah tidak terasa ya Kak ya, topiknya luar biasa banget, menarik juga, dan Kakak juga luar biasa untuk menjadi narasumber yang hebat gitu ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini agak sedikit personal, boleh Kak? Boleh. Oke. Kakak ini kan sebagai duta baca ya, duta baca. Ini di luar dari itu ya. Apa sih peran duta baca gitu Kak? Kakak nih sebagai apa sih? Aku sebagai orang awam ya Kak ya, yang nggak tahu nih, kan penonton kan juga kepo. Ini apa ya gitu? Boleh Kak dijelaskan? Iya, duta baca ya. Duta baca itu Boleh. kan sebagai role model bahwasanya Oke. untuk mensosialisasikan dan untuk mengkampanyekan gemar membaca gitu loh. Bahwasanya adanya duta ini supaya memotivasi dan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, khususnya di Indramayu gitu, untuk mereka itu gemar membaca gitu loh, gemar berliterasi. Karena ya seperti yang data dari UNESCO itu kan, surveinya bahwasanya literasi kita itu rendah 0,001% gitu loh. Betul. Jadi adanya duta ini diharapkan mampu mendobrak untuk meningkatkan literasi di masyarakat luas. Seperti itu Oke. ya. Boleh. Kakak sependapat gitu ya? Oke, Iya. berarti ini agak pertanyaannya kita bedakan ya, tapi memang mungkin mewakili ya Kak ya. Oke, terus dari apa yang sudah Kakak jelaskan mengenai peran duta baca ini, untuk Kalina, Iya. apa yang sudah Anda lakukan setelah kemarin sudah dinobatkan nih kalian berdua? Bukan hanya Kalina ya, tapi kakak berdua ini. Karena mendengar tadi penjelasannya kayak wah, role model nih gitu. Boleh Kak di-share, barangkali kita belum tahu nih gitu. Iya ya Kak, karena sebagai role model ya, pastinya menjadi sorotan nih di masyarakat. Ya. Itu menjadi suatu yang harus kita jaga gitu. Karena menjadi Ada tanggung jawabnya. Iya, ada tanggung jawab gitu. Karena menjadi role model tuh ya kita harus bisa melakukan hal-hal yang jangan sampai kita itu dicekam oleh masyarakat, oleh orang lain gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan Kak untuk duta baca ini? Apakah karena baru gitu kan? Baru ya? Iya. Jadi mungkin ada beberapa rencana yang akan dilakukan ke depannya gitu, atau sekedar takutnya, maaf ya Kak ya, maaf banget, takutnya kayak oh ada pemilihan duta baca, daftar aja siapa nih orang yang minat baca, jadi terus ya udah nobatkan dia gitu. Gimana? Iya, perannya itu sebagai duta baca ya, kita harus ada yang namanya tuh dari kitanya sendiri mempunyai program Kak. Itu programnya apakah udah ada yang direalisasikan atau ada rencana yang mau direalisasikan? Ada rencana sih Kak. Berarti sejauh ini belum? Belum. Kita baru hanya bersosialisasi untuk mengkampanyekan, memberikan edukasi-edukasi terkait literasi di masyarakat agar masyarakat itu bisa meningkatkan minat bacanya gitu. Karena kan di masyarakat pastinya dia mudah sekali memperoleh informasi-informasi, tapi tidak membaca secara keseluruhan itu kan dapat berdampak dan berakibat fatal gitu. Oke. Berarti emang belum ada yang dilakukan, tapi kedepannya akan ada yang dilakukan. Salah satunya adalah mensosialisasikan gitu dengan tujuan agar bisa meningkatkan minat baca itu. Tapi yang beberapa hari kemarin itu setelah kita dinobatkan sebagai duta baca, itu dari teman-teman kami itu banyak undangan-undangan, kayak misalkan disuruh untuk sosialisasi di sekolah-sekolah gitu, terus juga disuruh untuk memberikan edukasi di perpustakaan gitu. Jadi itu mungkin sebagai langkah awal supaya berarti udah ada sebenarnya. Udah ada sebenarnya, kayak misalkan sosialisasi mengkampanyekan membaca gitu loh. Jadi itu timbulnya dari undangan-undangan dari sekolah-sekolahan. Jadi ada sekolah yang meminta untuk duta baca ke situ, ya kami dari duta baca siap gitu loh untuk sosialisasi. Berarti perawat ya udah ada. Setelah dinobatkan itu juga sebenarnya gitu. Oke Kak. Karena kita tadi menyinggung soal role modelnya itu sendiri ya, kakak sebagai role model gitu, sebagai duta baca. Untuk secara pribadi nih, kalau Kak Dandi ada nggak sih role model dalam hidup? Ya, siapa? Tentunya. Boleh. Najwa Shihab.
Apa gimana? Najwa Shihab. Oke, alasannya kenapa? Karena ya beliau itu menginspirasi gitu loh Kak, dari mulai ya pemikiran-pemikiran beliau, intelektualnya beliau, Luar biasa ya. idealismenya gitu. Di dalam ini aja, maksudnya beliau kan juga sama seperti saya, dari background jurusan hukum gitu loh, Oke. fakultas hukum dari UI. Jadi itu membuat saya seperti apa namanya, Menjadikan beliau sebagai menjadikan role beliau model. sebagai role modelnya. Beliau juga pernah dinobatkan sebagai Duta Bahasa Indonesia ya. Iya. Aduh, wow. Jadi merinding loh. dari aku. situ dari situ Kak. Oke, role model kakak gitu. Iya, betul. Kalau Kalina? Kalau saya Gus Dur. Oke. Alasannya kenapa? Salah satu tokoh ini ya, Iya. legend dan ikonik. Iya. Pasti semuanya tahu ya Gus Dur ya, presiden kita nih. Karena saya terinspirasi dari gagasan dan pemikiran Gus Dur Kak. Oke, apa tuh Kak? Ya terkait mengenai toleransinya. Oh, oke. Toleransi mengenai Toleransi dalam segala aspek itu. dalam segala aspek dan keberagamannya. Oke, menjadikan beliau sebagai role model Kak Lina. Iya, apalagi beliau kan merupakan seorang penulis juga Oke, dan penggiat pembaca buku gitu Kak. Oke, luar biasa. Ada lagi? Cukup. Oke. Nah, ini masih nyambung soal role model ya Kak ya. Ini role modelnya itu termasuk role model yang memang secara umum ya saya mengidolakan dia gitu, dan sampai mendorong kakak-kakak ini untuk menjadi seorang duta baca. Jadi kayak termotivasi gitu. Iya. Atau kakak punya motivasi lain, alasan kakak kenapa menjadi seorang duta? Sebenarnya ada motivasi lain gitu loh, kayak ingin mengembangkan diri lagi, lebih baik lagi gitu, dan lebih ingin ke mencari pengalaman gitu loh. Seperti apa sih kegiatan duta baca ini, padahal ya memang untuk apa namanya, minat baca dari saya sendiri itu alhamdulillahnya meluangkan waktu untuk bisa membaca di setiap harinya gitu loh, untuk menggunakan waktu sebaik mungkin supaya bisa membaca, karena dari membaca itu banyak manfaatnya gitu loh. Kayak misalkan kalau mau tidur, membaca dulu itu bisa merelaksasikan otak gitu, jadi enjoy tidurnya juga nyenyak gitu. Terus juga dari mulai termotivasi untuk mengikuti duta baca itu karena saya juga termotivasi dari seorang Mbak Najwa Shihab gitu, yang tadinya dinobatkan sebagai Duta Baca Indonesia. Oke, berarti selain role model, tapi memang juga beliau juga termasuk yang memotivasi Kak Dani untuk jadi seorang duta. Iya, betul. Oke, kalau Kalina sendiri, apakah kalau untuk motivasi untuk ini sih enggak sih gitu, beda gitu, atau sama juga atau gimana? Sama Kak. Soalnya awal saya suka buku tuh dari karyanya Gus Dur gitu. Oke, apa itu Kak, boleh disebutkan? Tentang kehumorannya gitu. Oh, oke. Iya kan, Gus Dur kan merupakan seorang pemimpin yang humoris ya. Tidak serius tapi dia Iya. gitu. Ada aja nih jenaka-jenaka yang beliau ini sampaikan gitu. Nah, dari situ nggak tahu ya, ini secara kebetulan saja ya, pas grand final saja tuh Kak, saya tuh mendapatkan pertanyaan terkait buku apa yang terakhir kamu baca gitu. Oke. Iya. Ternyata buku dari beliau ini. Dan saya jawab buku yang terakhir saya baca buku yang mengenai Gus Dur gitu. Oke. Nah itu, jadi itu aku saya tuh jadi termotivasi banget nih, karena situlah saya bisa dinobatkan menjadi duta baca gitu. Oke, wow, luar biasa ya Kak. Oke, pertanyaan berikutnya lagi nih. Oke, berarti ini kan kita nyinggung soal duta-dutanya nih ya kan. Kakak ini kan berarti sebelum dinobatkan menjadi seorang duta, berarti kakak kan ya bukan duta gitu. Apakah masyarakat biasa? Sama. So, ini apa namanya? Apakah ada perbedaan di hidup kakak sekalian setelah menjadi seorang duta dengan yang sebelum, atau gimana? Boleh share deh. Siapa dulu boleh? Ada tentunya. Ada. Apa tuh Kak? Ya seperti misalkan sebelum menjadi duta baca gitu loh. Ya dalam kehidupan sehari-hari itu, entah di lingkungan kampus maupun di luar gitu, itu ya biasa aja gitu loh. Maksudnya kayak misalkan sambil diskusi di kampus itu kan ada diskusi ya gabung gitu loh. Terus ketika sudah dinobatkan sebagai duta baca itu kayak misalkan
banyak dari misalkan coba dong kita baca ini kayak gini gitu loh, perspektifnya gimana gitu loh, pendapatnya gimana. Termasuk salah satunya ini ya Kak ya. Iya. Kita mengundang Anda ini. Iya, seperti itu Kak. Jadi ada perubahannya. Ada perubahan. Terasa. Iya, terasa. Oke. Ada lagi Kak? Sudah. Kalau Kalina sendiri apa aku jauh lebih disorot sih gitu. Atau oh my god, this is my dream. Atau gimana Kak? Perubahannya sangat Signifikan. Iya. Oke, apa tuh Kak boleh? Sebelumnya saya ini orang introvert nih Kak. Aduh. Oke. Enggak sih, nggak terlalu ya? introvert banget. Cuma tuh saya kurang pede aja ketika berbicara di depan umum gitu. Apalagi harus terbuka ya. Nah, setelah dinobatkan menjadi duta baca ini, hal itu tuh mengubah saya harus menghilangkan hal-hal yang kemarin itu, jangan sampai hal yang ditakuti kalian gitu ya. Karena dulu saya tuh sangat takut sekali nih, misalkan berpendapat gini takutnya orang tuh tidak setuju, tapi pada nyatanya kita berpendapat ya berpendapat saja, itu kan merupakan hak sebagai manusia gitu ya. Betul. Oke, luar biasa. Berarti ini juga salah satu contoh untuk sobat literasi yang mungkin introvert kayak Kalina ya. Maksudnya bisa dijadiin motivasi kan gitu ya. Maksudnya dari hal itu tuh bisa men-challenge diri sendiri yang tadinya takut untuk berpendapat atau takut untuk ngomong gitu ya. Sekarang bisa lah gitu. Iya. Oke, luar biasa nih. Sekarang kita balik lagi ke bacanya nih Kak. Ini agak pertanyaan emang agak di ini nih ya. Gini, kalau dari Kakak sendiri nih, tanpa penjelasan panjang kali lebar, singkat padat ya. Kakak lebih suka baca buku fisik atau e-book? Buku fisik. Anda? Buku fisik. Oke. Kita nggak usah jelasin ini ya. Kenapa? Karena kita udah jelasin tadi. Oke. Terus saya ingin tanya nih, kapan terakhir Kakak ini membaca buku? Tadi malam. Iya sama. Tadi malam. Dalam seminggu Kak. Apakah ada manajemen waktu bahwa seminggu itu saya harus membaca buku 3 buku, 4 buku gitu, ada nggak? Kalau saya targetnya 1 bulan 1 buku. 1 bulan 1 buku. Iya. Oke. Alasannya kenapa? Alasannya karena saya termotivasi dari orang-orang hebat kayak misalkan siapa namanya pendiri itu Siapa Kak? Tesla. 2 kata. Oh, Nicholas. Ini siapa namanya? 7 kata. Ya adalah itu cuma motivasi bahwasanya orang-orang hebat itu mereka memanajer waktu 1 hari itu harus bisa membaca buku gitu loh. Jadi targetnya 1 tahun itu mereka menamatkan beberapa buku yang harus kalau misalkan tidak tertarget itu akan merugikan dirinya sendiri. Dan saya termotivasi dari situ 1 bulan saya harus menyelesaikan 1 buku. Oh gitu. Maksudnya dalam 1 bulan tuh harus selesai. Harus selesai. Berarti buku yang dibaca itu harus buku yang sama sampai benar-benar selesai. Enggak buku yang sama. Maksudnya buku-buku yang berbeda tapi 1 bulan itu maksimal 1 bulan harus sudah selesai. Oke, baik. Luar biasa. Memotivasi sekali. Kalau Kalina sendiri dalam 1 bulan ada manajemen 1 bulan 1 minggu itu ada manajemen waktu nggak? Maksudnya dalam seminggu saya memang harus menyelesaikan atau membacanya tuh berapa kali itu terhitung gitu? Kalau dari saya tuh dalam 1 minggu tuh harus ada yang namanya baca buku itu. Harus banget ya? Iya, karena apa ya? Karena kalau menurut saya tuh saya pengen ada keseimbangan gitu dalam kehidupan tuh. Jangan sampai hidupnya kita itu ya hanya termakan oleh gadget-gadget saja. Jadi itu harus seimbang gitu. Jadi dalam pendidikan di kampus dapat, pendidikan di internet dapat, dan pendidikan secara kita baca sendiri juga dapat gitu. Betul. Itu Kak. Oke, berarti dalam seminggu itu harus ada baca buku yang dibaca. Meskipun nggak tahu berapa kali dalam seminggu itu membaca gitu. Iya. Yang penting harus ada kegiatan membaca itu. Oke, luar biasa sekali ya Kak. Kita udah ada di penghujung podcast ya. Luar biasa banget. Untuk saya secara pribadi ya sangat amazed sekali dengan Duta Baca Kabupaten Indramayu, luar biasa karena apa yang udah dipaparkan gitu ya dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun ada beberapa pendapat yang mungkin ini ya kayak, tapi kita tahu lah itu demi kebaikan bersama dan memang ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki mulai dari kesadaran diri. Betul ya Kak ya? Betul. Karena kan meskipun tadi kita obrolannya ke orang tua nih PR-nya arah gitu, tapi kan kita bakalan insya Allah akan menjadi orang tua. Betul ya, jadi kan mulai dari diri sendiri gitu ya Kak.
satu aja deh sebelum kita mengakhiri obrolan kita mengenai minat baca ini. Oke, satu aja sih Kak, satu aja pesan dari Kakak secara pribadi untuk masyarakat nih mengenai minat baca atau hal-hal positif yang tujuannya untuk meningkatkan minat baca itu, pesannya apa, boleh disampaikan ke sobat literasi yang nonton. Siapa dulu? Saya dulu. Ya, pesan untuk masyarakat secara luas ya, bahwasanya kita itu sudah dipandang rendah hanya 0,01% minat bacanya. Jadi kita harus mendobrak angka itu supaya bisa lebih baik lagi dan juga bisa menjadikan masyarakat Indramayu itu masyarakat yang berliterat gitu loh. Karena ada visi misi slogan dari Indramayu itu kan Indramayu bermartabat gitu loh ya. Jadi untuk mengusahakan masyarakat Indramayu itu berliterat supaya menjadikan Indramayu yang lebih bermartabat. Oke, luar biasa. Kalau dari Kalina boleh sampaikan ke masyarakat pesannya apa nih? Oke, teman-teman semuanya, sebagai kita generasi Gen Z, kita jangan lupa untuk terus meningkatkan Hanya untuk Gen Z aja nih Kak? Enggak, sebagai masyarakat ya. Untuk meningkatkan literasi kita, baik secara digital maupun non digital ya. Dan tentunya kita harus bisa mengoptimalkan suatu pencapaian kita, karena dengan berliterasi menghidupkan kita tuh lebih serasi gitu. Okay. Jadi jangan pernah untuk berhenti membaca. Kita bisa membaca di mana saja, tapi jangan sampai gara-gara kita tidak membaca kita jadi salah jalan gitu. Oke, luar biasa. Ada lagi? Cukup. Iya. Terima kasih. Oke. Baiklah sobat literasi, itu adalah obrolan podcast kita mengenai minat baca yang penerbit Adab langsung datangkan salah satu orang yang sudah proper ya di bidangnya sebagai seorang duta, dan seperti yang udah teman-teman saksikan juga penjelasannya dari pertanyaan 1 sampai akhir luar biasa banget, dan semoga harapan dari kita semua untuk bisa khususnya Indonesia dan juga Indramayu ya gitu ya, minat bacanya ini setiap tahun semakin meningkat gitu ya. Amin. Jadi stigma mengenai survei UNESCO itu benar-benar hilang dengan fakta dan juga survei baru dengan jumlah angka persenan lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Oke, baik untuk Kak Dandi dan juga Kak Lina, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke penerbit Adab. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Kak ya. So, segitu aja sobat literasi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita juga discuss di kolom komentar. Boleh banget ya Kak ya. So, bye-bye.